maka jadilah dia, orang tersebut, termasuk orang-orang yang sesat. Ya pasti sesat, karena followernya, pengikutnya setan semua. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya, nya di sini orang yang kita sebutkan itu, dengan ayat-ayat itu, ayat-ayat Taurat. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Orang yang kita sebutkan nanti, akhirnya dia meninggalkan Taurat dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya, orang itu seperti seekor anjing. Luar biasa Bapak Ibu, perumpamaan Allah itu tak main-main. Perumpamaannya seperti seekor anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Pesan Bal'am, siapapun yang bisa kalian goda nanti sampai dia itu melakukan perzinahan. Karena kalau satu kampung, suatu RT, suatu tempat itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah akan turunkan azab, kata Bal'am. Dan memang begitu Bapak Ibu. Allah akan timpakan azab ketika suatu negeri itu bermaksud kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, Al-Quran secara umum ada 3 pembagian. Sepertiganya tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, dan sepertiganya lagi tentang hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan sepertiganya lagi tentang kisah-kisah. Di dalam Al-Quran, Allah terkadang mengkisahkan suatu cerita secara detail, seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, dan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita tengok Al-Quran, yang paling banyak dikisahkan adalah kisah Nabi Musa, bangsa Bani Israel. Selain kisah Nabi yang Allah ceritakan, Allah juga menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Umat terdahulu ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bercerita tentang seorang alim min ulama Bani Israel. Seorang yang alim dari kalangan ulamanya Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Bani artinya anak-anak. Israel artinya nama Nabi Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Diterjemahkanlah menjadi Israel. Jadi sebenarnya kata Israel atau Israel itu merujuk kepada nama Nabi Yakub alaihi salam. Maka kisah yang akan kita ceritakan itu adalah dari kalangan bangsa Bani Israel, seorang ulama yang hebat yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salam. Ulama ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah diberi keistimewaan oleh Allah, berupa mampu menguasai al-ismu al-a'zam, nama-nama Allah yang agung, sehingga ketika orang ini berdoa kepada Allah, maka doanya tidak pernah ditolak. Saking hebatnya orang ini, kapanpun dia berdoa, maka doanya mustajab. Di mana orang ini tinggal? Orang ini tinggal di sebuah daerah yang kita kenal hari ini Baitul Maqdis, Palestina. Lalu bagaimana ceritanya dengan seorang ulama yang tergelincir ini?
Maka sebelum kita menceritakan lebih detail, kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, yaitu terdapat di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-175, 176 dan 177. Artinya kisah yang akan kita ceritakan ini adalah kisah benaran, kisah yang terjadi di masa dahulu yang Allah ceritakan kepada Rasulullah untuk meneguhkan hatinya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah rasul atau umat terdahulu, ma nusabbitu bihi fuadaka, agar hatimu menjadi kokoh, agar hatimu menjadi tentram. Karena begitulah Bapak Ibu, kisah yang Allah ceritakan ataupun kisah-kisah yang kita dengar dalam kehidupan kita ini untuk mengokohkan hati kita. Nanti kan akan kita ambil pelajaran ataupun hikmah dari kisah ini, yaitu terdapat di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat 175, 176 dan 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi kota Madinah. Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Di sini ada kata orang. Siapa orang di sini? Itulah orang yang kita maksud nantinya. Beritakanlah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Orang yang akan kita ceritakan ini, Allah berikan kepada dia kitab Taurat sehingga mampu menguasainya dengan baik. Kemudian dia, orang ini, melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Artinya Taurat yang sudah dipelajari, yang sudah dikuasai, dibuang dan dicampakkan dari kehidupannya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai tergoda. Bahkan Bapak Ibu, yang mengikuti dia itu followernya setan namanya. Kalau kita biasanya kita yang ikut setan. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti ada potensi pada diri manusia mengikuti perbuatan setan. Kalau dia ini, setan yang ikuti dia. Siapa kira-kira orangnya? Maka jadilah dia, orang tersebut, termasuk orang-orang yang sesat. Ya pasti sesat, karena followernya, pengikutnya setan semua. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya. Di sini orang yang kita sebutkan itu, dengan ayat-ayat itu, ayat-ayat Taurat. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Orang yang kita sebutkan nanti, akhirnya dia meninggalkan Taurat dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya, orang itu seperti seekor anjing. Luar biasa Bapak Ibu, perumpamaan Allah itu tak main-main.
Perumpamaannya seperti seekor anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah wahai Muhammad kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Inilah terjemahan Al-Quran, Bapak Ibu. Artinya Al-Quran kalau kita baca ayat dan terjemahan, betapa tidak pahamnya kita ayat itu tentang apa. Dari mana kita tahu cerita ini tentang apa? Dari kitab-kitab tafsir. Bagaimana mungkin kita bisa paham kalau tidak baca kitab tafsir? Dan kitab tafsir tak semua orang bisa mengakses, bisa membacanya. Maka akhirnya disampaikanlah oleh para ulama, para buya kita di masjid-masjid untuk menjelaskan makna ayat tersebut. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang senantiasa ikut majlis ilmu, karena sesungguhnya sedang menggali ayat-ayat suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Pernah dengar kata Bal'am? Ya, mungkin sebagian yang suka buka YouTube ya, akan tahu siapa nama Bal'am. Bal'am bin Ba'ura adalah seorang alim yang tinggal di Baitul Maqdis, Palestina. Ketika itu pemimpin-pemimpin Palestina adalah para jabbarin, orang-orang pembangkang, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namanya bangsa Jabbarin. Kaumnya dikenal dengan kaum Kan'an, bangsa Kan'an. Kan'an keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dahulunya keturunan Nuh itu ada yang merantau ke Jazirah Arab, tinggal di Saudi Arabia hari ini. Ada yang merantau ke Eropa, dan ada pula yang merantau ke Palestina. Nah, anak-anak Nabi Nuh ini ada yang bernama Ham, Syam, Kan'an dan Yafis. Dari keturunan-keturunan itu nanti beranak pinak, dan mereka akhirnya berpencar-pencar tersebar ke banyak negeri. Salah satunya mereka tinggal di bumi Palestina. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin Jabbarin, penguasa Palestina kala itu mendapat berita bahwasanya Nabi Musa alaihi salam beserta 12 suku Bani Israel yang selamat dari kejaran Fir'aun. Bani Israel tadi maknanya adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Berapa jumlah keturunan Nabi Yakub? Ada 12. Karena anaknya 12. Yusuf, Benyamin, Yahuda, Lawa, Isakar, Zabalun, Ruben, dan ada berapa? Ada 5 lagi. Itu namanya anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Nah, itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa tengok di Quran surat yang ke-7 juga, ayat yang ke-160. Wa qata'nahum ithnatay asyrata asbatan umama. Dan kami bagi-bagi bangsa Bani Israel itu kepada 12 suku. Nah, 12 suku, kabilah yang besar sesuai dengan jumlah anak Nabi Yakub alaihi salam. Lalu kemudian setelah Nabi Musa dan 12 suku Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dari Mesir menuju bumi Palestina, maka kemudian ternyata berita keselamatan ini tercium oleh pemimpin Kan'an kala itu. Sehingga mereka mulai khawatir, mulai takut. Seandainya Musa dan 12 suku Bani Israel itu masuk ke bumi Palestina, maka mereka pasti akan mengubah sistem-sistem yang sudah ada. Karena di bumi Palestina itu berlaku kecurangan, berlaku kemaksiatan,
berlaku berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabiat pemimpin yang zalim, ketika di situ ada orang-orang baik, mereka akan takut. Karena pasti akan menghalangi rencana-rencana mereka. Pasti akan dicegat. Apalagi ini seorang nabi. Maka kemudian Nabi Musa dan 12 suku Bani Israel ini terus merangsek menuju Palestina. Sebelum betul-betul masuk ke bumi Palestina, mereka menetap di perbatasan Palestina yang disebut dengan Husban. Ini perbatasan ini Mesir, kemudian menyeberangi Laut Merah. Ketika akan masuk ke Palestina, maka di situ ada namanya Husban, bukit-bukit yang memanjang. Di ujung bukit itu sebuah tempat namanya Husban. Maka di sanalah Musa dan 12 suku Bani Israel menetap. Lalu kemudian pemimpin Kan'an tadi berusaha untuk mencegah, dan mereka ingin memerangi Musa. Tapi mereka takut, Bapak Ibu. Jangankan bangsa Kan'an tak sekuat bangsa Kipti yang berada di Mesir. Jangankan untuk melawan itu, mereka saja bangsa Kan'an yang kecil itu takkan mampu mengalahkan bangsa Bani Israel ini. Akhirnya mereka cari cara lain. Mereka mendatangi Bal'am bin Ba'urah, salah seorang ulama yang tinggal di Palestina, Baitul Maqdis kala itu. Lalu kemudian mereka pun mengutus utusannya, lalu menawarkan berbagai tawaran. Permintaan mereka cuma satu, yaitu maukah Bal'am mendoakan kehancuran untuk Musa dan keselamatan untuk bangsa Kan'an? Kalau nanti Bal'am ini mau, maka Bal'am akan menjadi orang terdekat pemerintahan dan akan diberikan berbagai macam hadiah-hadiah kepadanya. Lalu kemudian datanglah para utusan. Wahai Bal'am, kami dari utusan pemerintah Jabbarin, bangsa Kan'an, kami memberikan tawaran kepadamu satu tawaran. Kalau engkau terima tawaran ini, maka engkau akan mendapatkan banyak hadiah. Apapun keinginanmu kami akan penuhi. Apa permintaan kalian? Kata Bal'am, permintaan kami cuma satu, wahai Bal'am, yaitu maukah engkau mendoakan kehancuran untuk Musa dan 12 suku Bani Israel? Lalu kata Bal'am, waihakum, celaka kalian wahai bangsa Kan'an. Tak mungkin saya mendoakan seorang nabi, apalagi Nabi Kalimullah, seorang nabi yang berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu nabi yang berbicara dengan Allah. Tak mungkin Nabi Musa itu nabi yang dijaga oleh malaikat Jibril. Kalau saya doakan nanti saya akan kualat. Dia alim. Meskipun doa saya mustajab, tetapi saya tak mungkin mendoakannya. Apa yang dilakukan oleh para utusan ini, Bapak Ibu? Terus merayu dan menggoda Bal'am agar mau menerima tawaran tersebut. Tapi Bal'am, orang yang hebat, ulama Bani Israel, enggan untuk menerima tawaran tersebut. Karena dia tahu tawaran itu tawaran yang menjebak, tawaran yang akan melenyapkan dunia dan akhiratnya, karena bersekongkol dengan orang-orang yang zalim. Lalu kemudian pulanglah para utusan ini dengan muka yang sedih. Lalu disampaikanlah ke atasannya, ke bosnya, wahai para pemimpin Kan'an, rasanya kita tak bisa menggoda Bal'am. Bal'am sungguh kuat memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah diyakininya. Akhirnya Bapak Ibu, mereka pun berpikir mencari cara bagaimana Bal'am ini akan bisa tunduk kepada mereka. Lalu kemudian mereka pun terpikir, bagaimana kalau kita datangi istrinya. Jadi tak bisa menggoda, merayu, menundukkan Bal'am. Maka kemudian dicobalah untuk merayu sang istri Bal'am tadi. Lalu kemudian datanglah utusan para Kan'aniyin dari kaum Jabbarin, lalu kemudian menemui istri Bal'am. Kata mereka, ada apa di belakang, Bu? Saya tengok ceramah belakang tu. Halo. Tolong di volume suara itu, tolong ni, karena mengganggu saya ada ke sini. Assalamualaikum.
Tolong suaranya dikit ya Bu ya. Ya, karena bapak-bapak ni serius nih ceramah nih. Hilang konsentrasi saya karena suaranya masuk ke sini. Ya, pohon kerjasamanya. Kita sebentar aja ceramahnya. Lalu kemudian datanglah para utusan ini ke rumah istri Bal'am tadi, membawa berbagai tawaran-tawaran. Ketika masuk, dia pun katakan, wahai istri Bal'am, maukah engkau bekerja sama dengan kami untuk merayu suamimu? Kalau engkau mau, maka kami akan beri hadiah yang begitu banyak. Permintaan kami cuma satu kepada suamimu itu. Maukah dia untuk mendoakan kehancuran kepada bangsa Bani Israel dan keselamatan kepada bangsa Kan'an? Kalau dia mau dan kau berhasil menggoda suamimu itu, maka kami akan berikan tawaran dan tawaran. Mungkin tawarannya Bapak Ibu bisa jadi diangkat menjadi menteri. Kan luar biasa tuh. Menteri apa contohnya Pak Iwan? Menteri Keuangan kah? Menteri Pertahanan kah? Menhan? Atau Menteri BUMN kah? Wallahu alam. Pokoknya jabatan yang strategis. Kalaulah Bal'am itu mau, maka akan diberikan tawaran. Tak tahu tawaran seperti apa. Pokoknya menarik sekali. Nanti namanya akan populer. Mungkin akan masuk TV1, masuk TV ini, TV2, TV3, TV4, wallahu alam. Intinya tawaran itu enggak disebutkan oleh para ulama. Atau kalau dia mau uang yang banyak, kami akan beri uang yang banyak. Bisa jadi ketika itu para utusan Kan'an ini sudah membawa duit 2 koper. Duit merah-merah pula. Kira-kira kalau ibu-ibu datang ke rumah ibu, kemudian membawa duit 2 miliar. Mau tak ibu untuk merayu suami ibu itu supaya bisa bekerja sama dengan kami? Dibukakan duit 2 miliar tu. Mau tak Bu? Serius? Tak percaya saya. 2 miliar loh. Dibukakan, kata dia, Karena ibu sekarang bilang tak mau karena tak ada duit tu. Kita ni kadang Bapak Ibu, saya tak bisa dirayu Pak, kata. Saya ini teguh berkependirian, mari kita tegakkan keadilan. Pas dipanggil, mau nak jadi menteri? Diam. Mau nak dikasih duit banyak? Nanti saya jadi. Masjidnya kami selesaikan nanti. Pesantrennya kami jadikan nanti. Pokoknya apapun keinginan. Kira-kira kuat nak kita menolak itu Pak? Nak kuat Pak ya? Kan Bapak tahu dia. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ketika ditengokkan duit banyak tu. Tapi istri Bal'am ternyata tergoda. Tergoda Pak. Itu riwayat itu mengatakan begitu. Tergodalah istri Bal'am ini. Lalu kemudian, baiklah aku akan coba untuk membujuk suamiku. Saat suaminya pulang dan para utusan sudah pulang, duit itu mungkin disimpan. Mungkin tawaran itu berupa cek dan sebagainya, atau mungkin nomor rekening dah dikirim Pak, enggak tahu kita kan. Mungkin BCA-nya, BRI-nya, wallahu a'lam bisawab lah. Lalu kemudian ketika suaminya pulang, sang istri enggak langsung menodong. Enggak langsung, "Bang, tadi ada tawaran." Enggak begitu. Istrinya itu pandai dia. Sampai di rumah, mungkinlah dibuatkan dulu teh tarik, dibuatkan nasi goreng, dipijit kakinya. Begitulah dia merayu kan. Pandai-pandai istrilah merayu. Macam-macamlah dilakukannya supaya sang suami ini ikut dengan dia. Ini perkiraan kita Bapak Ibu. Intinya ketika sang suami itu pulang, dirayu. Awalnya Bal'am menolak. Tapi terus dirayu. Mungkin bisa jadi, kalau abang tak mau, dah pisah aja lah kita, kata dia. Kalau abang tak mau, mungkin abang pergi je lah ke rumah ni. Pisah kita 3 malam, jangan balik-balik ke rumah. Mungkin begitu Bapak Ibu. Akhirnya Bal'am terbujuk juga dengan rayuan istri tadi. Saking sayangnya dengan istri. Dan dalam kehidupan ini banyak yang semacam itu. Bang, itu lettingan abang tu dah banyak duitnya dah. Bahkan pangkatnya lebih rendah pada abang lagi. Kok duitnya banyak? Abang gini terus dari dulu. Carilah akal. Kalau dia punya mobil 1, kita 2 setidaknya. Karena lebih tinggi, lebih lama menjabat. Kira-kira suami gimana Pak? Kan mulai kan. Karena luar biasa tu. Karena pandai sekali. Lalu kemudian kata Bal'am, baiklah wahai istriku, ini demi cintaku kepadamu. Kira-kira begitulah rayuannya. Lalu kemudian ini permintaan yang pertama dan yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Berjanji, ya sudah selesai berjanji. Kemudian Bal'am pun mendatangi
para pemimpin Jabbarin bangsa Kan'an tadi. Apa kata Bal'am? Baiklah, tawaran itu saya terima. Di mana kita harus berdoa, kata Bal'am? Besok kita berdoa di dekat Bukit Husban. Karena Bukit Husban ini sebuah bukit yang dianggap mustajab apabila berdoa di sana. Lalu kemudian mereka pun beramai-ramai datang ke sana. Bal'am pun mulai berdoa. Sebelum berdoa, Bal'am bertawassul menggunakan ilmunya al-ismu al-a'zam tadi, pengetahuannya yang luas. Lalu kemudian ditanya, apa tadi redaksi doanya? Ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada Musa dan 12 suku Bani Israel dan keselamatan kepada bangsa Kan'an. Itu saja, Pak. Tidak berat, Pak. Makanya mungkin istrinya ini merayu suaminya karena doanya, permintaannya enggak berat. Doa itu saja, minta kehancuran kepada bangsa Bani Israel dan keselamatan untuk negerinya. Setelah dihafal oleh Bal'am, Bal'am pun mulai berdoa, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Kan'an dan keselamatan kepada bangsa Bani Israel. Ada yang salah enggak doanya, Pak? Kebalik. Yang enggak merhatikan sama aja tuh Ustaz katanya. Terbalik doanya, Pak. Doanya tadi, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Bani Israel dan keselamatan kepada bangsa Kan'an. Bal'am berdoa, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Kan'an dan keselamatan kepada bangsa Bani Israel. Rupanya lidah Bal'am tu terpeleset, Bapak Ibu. Kualat mendoakan orang alim tu begitu. Ini yang didoakan Nabi, sementara yang mendoakan bukan Nabi. Mungkin kalau sekarang boleh kita katakan begini, orang solat 5 kali sehari semalam tambah tahajud dan lain sebagainya, yang mendoakan solatnya sekali 5 hari. Yang didoakan solat 5 kali sehari, tentu tak berimbang keimanannya, ketaatannya. Artinya mendoakan kecelakaan bagi orang yang alim itu tak akan bisa terjadi. Makanya sekali-kali kita mendoakan ulama supaya dia itu tergelincir. Enggak bisa. Kecuali mungkin yang mendoakannya lebih alim. Seperti Bal'am mendoakan Nabi Musa. Tak mempan doanya, Bapak Ibu. Kata pemimpin Kan'an, waihaka ya Bal'am, celaka engkau wahai Bal'am. Bukan itu doa yang kami minta. Bal'am tanpa sadar, ternyata doa itu kebalik, tertukar. Bal'am pun mulai lagi berdoa. Tengok teksnya, sudah hafal sudah. Ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Kan'an dan keselamatan kepada bangsa Bani Israel. 2 kali sudah, ternyata Bal'am tak mampu, Bapak Ibu. Kata Bal'am, wahai pemimpin Kan'an, qad zahabat dunyaya wa akhirati. Sungguh lenyap sudah dunia dan akhiratku. Saya tak mampu mendoakan Nabi Allah. Saya tak mampu mendoakan orang alim. Sebagaimana yang saya katakan kemarin, bahwasanya Musa itu dijaga oleh malaikat. Musa itu dijaga oleh doa-doanya kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Akhirnya karena Bal'am tadi sudah berutang budi, kemudian kata pemimpin Kan'an, wahai Bal'am, karena engkau sudah terima DP kami, kira-kira begitulah bahasanya, sudah tekan kontrak, maka selesaikan nih kontrak ini, selesaikan sampai akhir. Lalu kemudian Bal'am pun berpikir, setelah berpikir sejenak, akhirnya muncullah ide, Bapak Ibu. Gini saja, kata Bal'am, mulai dia memberikan tawaran. Karena mereka ini, bangsa Bani Israel ini adalah pelarian dari negerinya ke negeri kita. Yang namanya pelarian, sebagian besar yang selamat adalah kaum laki-laki, dan sebagian besar yang ikut itu kaum laki-laki. Kaum perempuan jarang yang ikut, karena tak sanggup, tenaganya tak sama dengan kaum laki-laki. Maksudmu? Maksudku, karena mereka ini kebanyakannya kaum laki-laki, maka mereka juga meninggalkan istri-istri mereka. Mereka pasti punya hajat dengan perempuan. Kumpulkanlah wanita-wanita cantik di Kan'an ini. Karena bangsa Kan'an itu perempuannya cantik-cantik, Bapak Ibu. Beda dengan orang kita. Kalau orang-orang sana tuh beda kualitasnya. Mereka putih, tinggi, hidung mancung, macam-macam lah. Mereka tuh cantik intinya. Lalu kemudian
kita dandanin dia, kita salon, kita beri gincu, kita apa namanya nih Bu yang nih, kita kasih celak spidol permanen supaya nanti keringatan nggak meleleh spidolnya. Jadi dihiaslah ini orang, diberi pakaian seksi dan seterusnya. Untuk apa kata pemimpin Kan'an? Kita beri barang dagangan, kita jadikan dia sebagai sales. Jadi ide sales itu Pak Iwan, kenapa wanita cantik-cantik? Itu ide dari Bal'am. Ada kisah Bapak Ibu, suami istri pergi belanja ke mall. Ada nggak yang jaga mall itu yang jelek? Nggak ada yang jelek. Perempuannya ada yang jelek nggak? Cantik-cantik kan? Menarik, pandai menggoda, pakainya luar biasa. Ketika dia belanja, sang suami di belakang Pak. Kemudian sang istri itu asik menengok barang-barang. Rupanya sang suami dah ngobrol dengan pegawai tadi. Tanpa disadari sang istri sudah sampai depan, tengok lagi tak ada di belakang. Rupanya dah ngobrol dengan SPG itu. Jadi nanti kalau ibu dekat Lebaran, kalau belanja untuk cari baju raya, jangan bawa laki itu. Nanti singgah dia tak balik lagi. Ini rupanya ide Bal'am. Karena Bal'am tu tahu kebutuhan laki-laki, apalagi mereka ini sudah lama meninggalkan anak istri mereka. Pasti butuh sesuatu kepada istri-istri mereka itu. Dicarilah sekian banyak perempuan, salah satunya bernama Kisti binti Sur. Kisti binti Sur ini selain dia cantik, dia juga anak dari salah seorang pemuka bangsa Kan'an. Artinya bukan kaleng-kaleng yang diutus ke sana. Karena biasanya Bapak Ibu untuk menaklukkan seseorang laki-laki yang teguh pendirian, dengan duit tak mempan, dengan jabatan tak mempan. Kalau dijebak dengan yang satu ini, disitulah banyak yang terjatuh. Ternyata betul tak Pak? Betul kata Pak ni kan? Tapi untungnya ibu-ibu, suami ibu-ibu di sini sudah lewat fase itu. Jadi enggak muda lagi, dah di atas 50 ke atas. Tapi kalau 50 ke bawah, macam Pak Iwan masih ngeri tu. Yang muda-muda masih ngeri, yang tua ada insya-Allah sudah selamat insya-Allah. Lalu kemudian dikumpulkanlah perempuan-perempuan itu dan diberi barang dagangan. Tak tahulah apa yang dijual di situ. Bisa jadi jual peci lah, jual apalah. Mungkin ada juga yang jual salalau, wallahu alam bisawab. Intinya mereka berdagang di situ. Targetnya satu, mencari Musa. Karena kalau kepalanya sudah ditaklukkan, otomatis bawahannya akan tunduk. Cuma masalahnya mereka tak kenal dengan Musa. Zaman itu belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada WhatsApp. Jadi enggak kenal identitasnya yang mana itu Musa. Akhirnya karena mereka enggak kenal, pesan Bal'am, siapapun yang bisa kalian goda nanti sampai dia itu melakukan perzinahan. Karena kalau satu kampung, suatu RT, suatu tempat itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah akan turunkan azab, kata Bal'am. Dan memang begitu Bapak Ibu. Allah akan timpakan azab ketika suatu negeri itu bermaksud kepada Allah. Negeri kita kenapa tidak? Kenapa? Bukan tidak, belum lagi. Kalau kita tengok nanti kisah-kisah di Indonesia ini, satu negeri itu ditimbun. Ada satu negeri Bapak Ibu, satu kampung tertimbun dalam satu malam. Itu kejadiannya tahun 1964. Tapi bukan di Sumatera. Tertimbun satu malam itu. Nah, artinya apa? Artinya Allah pasti akan menurunkan bencana kepada satu kaum yang melanggar aturan Allah. Lalu kemudian setelah ini perempuan diberi dihias, didandanin, diberi pakaian seksi, kemudian diberi pula barang dagangan, dia pun mulai mencari mangsanya. Dicarilah satu persatu. Rupanya dapatlah salah seorang laki-laki, orang kepercayaan Musa yang bernama Zamri bin Shalum. Kata Imam Al-Baghawi namanya Zamri bin Shalum. Zamri bin Shalum ini memang sudah lama dia meninggalkan istrinya. Dan dia punya hajat kepada perempuan ini. Tapi takut kalau nanti Musa marah. Nah, sebelum itu terjadi, dia pun berusaha untuk mendatangi Musa dan membawa perempuan itu. Wahai Musa, selama ini semua keinginanmu, semua perintahmu aku patuhi. Kali ini saya mohon kepada wahai Musa, saya ingin menikah dengan perempuan ini.
Kata Musa, selama kita berada di pelarian ini, sebelum berhasil masuk ke Baitul Maqdis, maka tidak boleh menikah. Memang itu aturannya. Wahai Musa, selama ini aku patuhi perintahmu dan aku turuti keinginanmu, dan aku tahu jawabanmu. Kau pasti menolak apa yang aku minta hari ini. Maka oleh karena itu saya tak peduli wahai Musa. Akhirnya dia pergi dan membawa perempuan ini ke kemahnya Bapak Ibu. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Setelah kemudian laki-laki dan perempuan ini melakukan perbuatan tercela, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Azabnya berupa turun penyakit taun, penyakit menular, sehingga mengakibatkan banyak dari bangsa Bani Israel ini yang meninggal. Disebutkan yang meninggal itu hampir separuh. Bahkan nanti yang tinggal dari itu adalah hanya 70 orang. Sabaina rajulan, ada 70 orang. Dan itulah orang-orang pilihan Musa yang kemudian mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun azab yang kedua yang Allah turunkan kepada bangsa Bani Israel berupa mereka tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka tersesat di padang Tih itu selama 40 tahun. Berputar-putar di padang Tih itu tak bisa keluar. Sekali mereka ingin keluar, masuk lagi ke padang Tih. Sekali mereka keluar, masuk lagi. Kemudian salah seorang dari pengikut Musa, tadi kan 12. Salah seorangnya adalah yang bernama Fanhas. Kata Fanhas, ya Musa, ada apa dengan negeri kita ini? Ada apa dengan kaum kita ini? Setiap kali kita akan keluar, kita tetap berada di sini. Kata Musa, dikabarkan oleh Jibril, salah satu dari pengikutmu wahai Musa ada yang bermaksud kepada Allah. Siapa dia? Disebutkan oleh Jibril, ternyata Zamri bin Shalum. Ini maknanya Bapak Ibu, manusia itu enggak tahu perkara gaib. Kalau ada manusia yang tahu perkara gaib, berarti dustakan perkataannya itu. Kita enggak tahu Pak perkara gaib itu. Sampai Nabi itu sendiri tak tahu perkara gaib sampai diberitakan oleh Jibril. Dan banyak terjadi seperti itu. Contohnya, ketika orang-orang Yahudi ingin mengajak runding Nabi Muhammad, dan Muhammad itu akan diajak ke benteng Khaybar. Kata mereka, orang Yahudi ini, kalau nanti Muhammad sampai di sini dan kalian saat berunding, aku timpakan batu dari atas biar dia mati. Nabi tak tahu Bapak Ibu rencana jahat orang Yahudi. Tapi kenapa Nabi akhirnya tahu? Malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi Khaybar itu telah bersekongkol untuk membunuhmu. Ketika engkau sampai di situ, maka akan dijatuhkan batu besar dari atas agar engkau mati. Maka jangan pergi ke sana. Artinya Nabi Muhammad saja tak tahu perkara gaib sampai diberitakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, yang memberitakan kepada Musa adalah malaikat Jibril. Akhirnya Fanhas tadi datang ke kemahnya Zamri bin Shalum, kemudian sambil membawa tombak, dan ditusukkanlah kepada dua laki-laki dan perempuan ini, dua orang ini. Lalu kemudian terpangganglah laki perempuan ini di tombaknya Fanhas, kemudian diangkat ke langit. Kata Fanhas, hakadza naf'alu bima asaq. Ya Allah, seperti inilah kami lakukan terhadap orang-orang yang bermaksud kepadamu. Matilah orang ditombak dari atas seperti tusuk sate. Lalu kemudian setelah dua orang ini meninggal dunia, Allah pun cabut penyakit itu, penyakit taun tadi. Kemudian Allah pun cabut kesesatan bangsa Bani Israel di padang Tih. Setelah itu barulah Musa menyadari bahwasanya penyebab bencana yang menimpa mereka adalah karena ada di antara kaumnya yang bermaksud kepada Allah. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Kalau negeri kita ini ada yang bermaksud kepada Allah, yang merasakan bencana itu bukan hanya yang bermaksud itu. Setiap yang berada di negeri itu akan merasakan bencana. Karena suatu negeri atau suatu negara itu diumpamakan seperti perahu besar. Kalau perahu besar itu dilobangi atau dirusak oleh 1-2 orang, apakah yang akan tenggelam itu 1-2 orang itu? Jawabannya tentu tidak. Semuanya akan ikut tenggelam. Begitulah filosofinya. Lalu kemudian Musa pun bertanya, wahai Jibril, siapa yang melakukan ide ini? Jibril pun menyampaikan kepada Musa, ide itu adalah idenya Bal'am, wahai Musa.
Musa pun kaget Bapak Ibu. Kenapa bisa Bal'am, alimin ulama Bani Israel, orang yang diberi al-ismu al-a'zam, pengetahuan tentang nama Allah yang luar biasa, kemudian dia menguasai kitab Taurat, diberikan ayat-ayat kami. Kenapa sampai seperti itu? Kata Jibril, dia sudah tergoda dengan dunianya, mengikuti hawa nafsunya. Lalu kemudian Musa pun berdoa agar dicabut ilmu Bal'am. Akhirnya Bapak Ibu, Bal'am menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Apa yang terjadi dengan Bal'am? Bal'am di akhir hayatnya mengikuti hawa nafsunya, kehendak pemimpin-pemimpin Kan'an, dan akhirnya Bal'am meninggal dalam keadaan berdosa, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merugi dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang semacam Bal'am ini, Bal'am itu kan satu contoh Bapak Ibu, contoh di zaman dahulu diceritakan kepada kita. Maka siapa saja orang yang semacam Bal'am ini akan Allah jadikan seperti itu kalau tidak bertobat sebelum hayatnya. Hari ini banyak orang yang paham Al-Quran Bapak Ibu, tapi Al-Quran itu dicampakkan ke belakangnya. Hari ini banyak orang yang mengerti hukum-hukum agama, tapi agama itu dijadikan main-mainan. Hari ini banyak orang yang paham dengan aturan-aturan Islam, tapi aturan Islam itu tidak diindahkan, bahkan dengan bersengaja diselewengkan. Yang menyelewengkan itu bukan orang awam. Orang awam tidak tahu. Yang menyelewengkan itu adalah para ulama. Maka nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, yang merusak umat Islam itu adalah alim ulamanya yalbisuna libasad da'ni. Cirinya adalah dia memakai pakaian yang bagus. Libasad da'ni itu pakaian terbuat dari bulu domba, artinya pakaian yang bagus. Walisanuhu kasukar, lidahnya itu atau pembicaraannya seperti gula, manis sekali. Dia pandai sekali berkata-kata, tetapi isinya bertolak belakang dengan agama yang diyakininya. Itulah ciri-ciri ulama di akhir zaman yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan ulama su, ulama-ulama yang jahat. Kenapa mereka bisa jahat Bapak Ibu? Apa yang salah? Bukan ilmunya yang salah, karena lebih mengikuti hawa nafsunya dan kehendak dunia. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu tonton di YouTube, tonton di televisi, kok begitu ya fatwanya Ustaz ya? Kok begitu ya perkataannya? Dulu enggak begitu dia Ustaz. Sekarang kok the lain. Aku tengok serbannya putih semua Ustaz. Pecinya putih, serbannya putih, bajunya putih, bahkan serbannya kalau tak jauh-jauh berimbang dengan ban Vespa, besarnya bannya itu. Tapi ketika dia berfatwa berkata-kata, tidak satu pun menguntungkan umat Islam. Maka jangan heran, bisa jadi sudah kena transfer. Wallahu alam kan, tak tahu kita. Bisa jadi sudah kena macam-macam lah mungkin. Karena dulunya tak semacam itu. Maka kalau kita melihat nanti kalau ada orang tiba-tiba berubah sikapnya, itu mesti diwaspadai. Jangan-jangan orang ini sudah didatangi oleh orang tertentu sehingga dia menjadi orang-orang yang lembut, yang tidak lagi seperti dahulunya. Wallahu alam bisawab. Saya dulu Bapak Ibu diceritakan oleh salah seorang anggota dewan di tempat kita ini. Kami Ustaz kalau di dewan luar biasa. Luar biasa tekanannya. Bahkan mau dihilangkan pelajaran agama. Kalaulah bukan karena kami Ustaz, mungkin lenyap pelajaran agama itu. Tapi tawarannya luar biasa. Kalau mau mengesahkan undang-undang ini, kalau mau mengesahkan ini, maka nanti setiap orang akan dapat sekian. Ada orang yang tertarik, ada yang tak tertarik. Yang tak tertarik ini itulah mereka yang memikirkan bangsa ini ke depan. Yang tertarik tadi mungkin tak memikirkannya, bahkan bisa jadi hanya memikirkan dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu, kita mungkin tidak berada di circle itu, tidak berada di ruang lingkup itu, sehingga kita tak merasakan tekanan. Tapi orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu seperti air yang terus memutar. Kalaulah dia tak kuat untuk melawan arus itu, dia akan hanyut bersama arus itu. Maka oleh karena itu mesti kita waspada dengan
orang-orang semacam ini, dan mereka itu pandai sekali. Maka kalau bisa anggota parlemen kita itu memang orang-orang yang bagus, orang-orang yang kuat pendiriannya, dan mereka itu senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap demikian agar negeri kita ini tidak ditimpakan bencana oleh Allah karena sekelompok orang saja. Jadi itulah hikmah pelajaran dari kisah seorang Bal'am. Adapun hikmah yang lain, bahwasanya sifat daripada pemimpin yang zalim, dia akan mencari berbagai cara untuk menaklukkan seseorang. Tak bisa dia dirayu, masuk melalui istrinya. Istrinya bagus juga kerana dididik oleh suaminya. Tak bisa istrinya dibujuk, masuk melalui anaknya. Tak bisa anaknya dibujuk, masuk melalui kawannya. Kawan ni berat juga, Pak. Kawan ni nampaknya menolong kita. Diajaknya dulu ngopi di Arifin Ahmad, contohnya kan. Kemudian bincang-bincang proyek. Setelah itu nampak kawan yang dia keras sikit, kita ini perlulah sikit memikirkan nasib kita, anak kita. Karena kalau enggak kita kau ini pokoknya pandai sekali dia, kalau enggak begini kita nanti enggak dapat bagian. Bisa jadi orang lunak dari situ. Maka oleh karenanya orang-orang yang mendapat tawaran semacam ini, dia mesti ingat kepada Allah SWT dan ingat cerita-cerita di masa dahulu. Karena kisah di Al-Quran itu, Bapak Ibu, tempatnya beda, tokohnya beda, waktunya beda. Tempatnya dulu di Baitul Maqdis, mungkin tempatnya sekarang di Indonesia. Waktunya dulu di zaman Musa, orangnya dulu namanya Bal'am. Hari ini mungkin tempatnya tak sama, waktunya berbeda, dan tokohnya pun berbeda. Kisahnya tetap itu juga. Maka itulah sejarah. History it repeat itself. Sejarah itu akan menceritakan dirinya sendiri dengan tokoh tempat yang tidak sama. Wallahu a'lam bishawab. Maka mungkin banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari kisah seorang Bal'am dalam kehidupan kita ini. Intinya adalah mudah-mudahan kita, keluarga kita dan bangsa kita ini terhindar dari rayuan bujukan pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga alim ulama kita tetap berpegang teguh di atas pendiriannya yang sudah kokoh tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Baik. Baik. Ya, saya dengar juga di radio tuh, bencana ini sebenarnya itu sudah lumrah, itu fenomena alam. Ya, begitu Pak. Saya dengar di radio tuh, bencana ini, bencana itu sudah fenomena alam. Jadi nggak perlu disesali kata yang berbicara ini. Memang alam itu yang meluapkan dirinya, tapi alam ini kan atas kehendak Allah. Allah yang memerintahkan. Maka kenapa Allah perintahkan? Pasti ada di balik itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah rusak daratan dan lautan disebabkan ulah tangan manusia. Pergi dia ke sumber, Pak. Longsor ini, azab ini. Iyalah, digali, ditebang. Habis itu enggak ditanam lagi. Tentu dia longsor, disebutlah alam mengamuk. Bukan alam mengamuk. Ya kalau mungkin pandai dia bicara, Pak Ibu, kalian ini kira-kira begitulah bahasanya. Kalian tebang saya, kalian tahu kan? Ini pohon ini menahan curah hujan. Kalau curah hujannya tinggi dan tidak ada daun-daun yang menghalangi, maka akan langsung kena anak dan menyebabkan longsor. Sungai misalnya. Sungai, coba tengok sungai kita nih Pak, tersumbat. Ini sampah, ini itu. Saya diceritakan oleh salah seorang orang tua di negeri kita ini. Dulu Sungai Siak itu Ustaz kata dia, ini udang galahnya. Betul tak Pak? Sekarang masih jumpa enggak udang galah tuh Pak? Galahnya tinggal lagi, udangnya dah mati semua. Kenapa? Saya tanya kenapa Pak? Saya bilang,
Iyalah pabrik-pabrik itu, betul tak Pak? Pabrik itu diopernya ke sana semua. Satu pabrik, dua pabrik. Akhirnya rusaklah Sungai Siak itu. Padahal Sungai Siak itu luar biasa penghasilan para nelayan kita. Tapi sekarang apa terjadi? Ikannya mulai pun tak enak. Itulah tuh alasan tuh. Iya. Karena untuk mengayakan. Karena ini banyak sekali alasannya. Limbah-limbah itu dirusak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita berbicara kenapa bencana itu didatangkan oleh Allah, maka saya dulu sering dengar lagu Ebit GAD, Pak. Ada satu lagu yaitu nilai tauhid. Bahwasanya bencana itu tidaklah datang tiba-tiba. Bencana itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Kenapa Allah beri bencana kepada suatu negeri? Untuk diberi peringatan. Kalau dulu zaman umat-umat terdahulu, waja'ala 'aliyaha safilaha. Kampung itu dibalikkan. Aliyah bagian atasnya dijadikan safilaha, dijungkir balikkan. Karena perbuatannya sudah melampaui batas. Negeri kita mungkin sebatas peringatan-peringatan saja. Nah, kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tahun 2004 terjadi tsunami. Betul tak? Apakah bencana tsunami itu hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja? Tidak. Bahkan banyak orang-orang yang baik yang tak tahu apa-apa, itu banyak yang menjadi korban. Nah, kalau orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan, oh ini fenomena alam, terjadi keretakan, kemudian begini, terjadilah tsunami. Tapi orang beriman melihatnya, tidak suatu pun min muslim yusimul adza. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa penyakit dan sebagainya, kecuali itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandang itu tergantung keimanan. Boleh kita katakan ya, itu memang alam yang mengamuk atau alam yang tidak senang dengan penghuninya, dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi alam dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, Pak, kaitannya. Ya, ada saya pernah dengar seorang ulama itu berkata begini. Kenapa suatu negeri yang banyak pelaku dosanya belum Allah timpakan bencana? Karena di negeri itu masih banyaknya orang-orang soleh yang berdoa. Jadi diumpamakan oleh beliau, orang-orang yang berdoa semacam Bapak Ibu yang mengaji, minta permohonan ini dan itu sebagai penghalang turunnya azab. Kalaulah sudah tidak ada orang-orang berdoa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang mengaji ini, la haula wala quwata illa billah. Dulu Bapak Ibu ketika ada saudara kita yang datang ke yang kampung itu dia berpindah, ya dari situ. Itu diceritakan, Pak. Satu kampung itu sudah melakukan kemaksiatan, hanya segelintir orang saja yang tidak. Bahkan perjudian itu bermacam-macam. Sabung ayam, perjudian, lotre, macam-macam lah. Bahkan kalau ada perempuan hamil, mereka pun taruhan. Ikut anaknya laki itu perempuan. Sampai segitu, Pak, ditaruhan lah. Banyak sekali kata dia. Maka wajar saja Ustaz kalau Allah itu menimpakan azab ke satu kaum karena perbuatan maksiatnya sudah merata. Dan itulah yang ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah suatu kelompok itu yang melakukan kemaksiatan kami juga ikut merasakan? Kata Rasulullah, apabila orang-orang solehnya itu diam, orang-orang solehnya itu, orang-orang baiknya itu tidak peduli, dia membiarkan, maka semua yang ada negeri itu akan merasakan bencana yang Allah timpakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itulah pelajaran Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.